Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema peruntungan di minggu ini ya. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini ya. Oke Gemini, kita lihat di sini yuk. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Gemini ya. Kita lihat Gemini dalam energi peruntunganmu di minggu ini. Untuk para Gemini coba. Baik dari segi asmara ya, kemudian juga keuangan, karir, dan juga kesehatan kamu para Gemini nih. Oke, seperti biasa ya, akan saya ambil 4 kartu terlebih dahulu para Gemini. Tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu. Oke, yuk kita lihat, kita tarik. Diawali oleh Justice untuk para Gemini ya. Kemudian juga ada Five of Pentacles. Kemudian juga ada The Star dan juga ada Ten of Wands untuk para Gemini nih. Oke, Gemini. 4 kartumu sudah saya bukakan ya. Namun kembali lagi sebelum diklarifikasi, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu ya. Para Gemini, harus saya jelaskan kembali, kartu pertamamu adalah untuk bacaan cintamu. Kartu keduamu ini untuk keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karir ya. Kartu keempat untuk dunia kesehatannya para Gemini. Oke. Untuk Gemini, coba kita lihat yuk. Untuk kartu-kartu pendampingnya nih, ada apa saja ya? Dan kita langsung saja masuk untuk bacaan cintanya para Gemini terlebih dahulu. Untuk bacaan cintanya para Gemini sudah diawali oleh Justice di sini. Diawali Justice, kemudian juga didampingi oleh The Temperance, dan juga ada Four of Cups. Kemudian juga ada Four of Wands ya. Dan kemudian juga ada kartu The Death di sini. Para Gemini. Ini bacaan cintamu terlebih dahulu untuk para Gemini ya. Jika dalam bacaan cinta, ini diawali Justice ya. Para Gemini ini, Justice-mu terjungkir Gemini. Ini sebetulnya melambangkan harus seimbang gitu untuk para Gemini ya. Harus diseimbangkan nih dalam energi hubungan. Agar apa? Agar ketika seimbang, kepada kamunya bisa jauh lebih tenang, nyaman gitu. Oke, Gemini, ada juga The Temperance yang terjungkir. Ya ini adalah keseimbangan kan? Justice di sini. Jadilah sosok para Gemini yang fleksibilitas gitu. Agar apa? Agar kepada kamunya bisa jauh lebih tenang, nyaman. Untuk para Gemini ini. Fleksibilitas kepada segala sesuatunya jangan dibuat ribet di sini. Untuk para Gemini. Ini kamu dipesankannya harus bisa menyeimbangkan prioritas di sini. Silahkan. Ini energi hubungan ya yang saya bacakan untuk para Gemini. Kartu ini ketika muncul, kamu mungkin sedang ada dalam fase menyeimbangkan tuntutan hubungan gitu ya. Tuntutan hubungan dengan aspek lain dalam hidupmu untuk para Gemini ini. Jadi lumayan nih. Makanya kamu disuruh untuk menyeimbangkan, harus bisa seimbang. Apakah di sini kamu jangan terlalu fokus kepada kerjaan, terus nyari uang, terus ya. Tetapi kepada hubungan misalnya jadi tidak dekat atau bahkan kamu tidak fokus. Begitupun sebaliknya. Ya. Antara hubungan dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya gitu. Para Gemini dalam hidup kamu. Antara kerjaan dan juga uang. Ya. Ini seperti membutuhkan kompromi atau ya salah satunya tadi. Jadilah sosok Gemini yang fleksibilitas untuk menghadapi pasang surut. Gemini. Begitupun seandainya para Gemini ini lajang gitu. Gemini lajang juga di sini. Khususnya kamu yang sedang memutuskan apakah kamu siap dalam cinta atau dalam suatu hubungan. Ini juga harus bisa menyeimbangkan kewajiban bersama gitu. Ya.
Jadi jangan terlalu kepada cinta-cintaan terus. Misalnya sampai-sampai kurang kerja ataupun jadi malas kerja. Itu contohnya ya, para Gemini. Ini butuh diseimbangkan. Baik untuk para Gemini lajang, single, couple gitu ya. Yang RDA lain juga sama gitu. Para Gemini. Ini adalah kartu-kartu yang menyeratkan kebutuhan untuk membangun harmoni. Kemudian juga tentang keputusan. Apakah Gemini ini ada yang akan membuat keputusan yang penting? Ya. Jadi tetaplah terbuka terhadap perubahan hidup gitu untuk para Gemini ini. Ya. Energi percintaan ini selama mungkin kamu bisa menyeimbangkan para Gemini ya. Selama bisa kamu seimbangkan, ini bisa baik-baik saja. Tetapi di sini ketika kamu tidak bisa menyeimbangkan, wayahna gitu ya. Jadi ini banyak yang nggak balance, yang nggak seimbang di sini. Makanya kamu diberi kartu justice ya harus bisa menyeimbangkan prioritas gitu. Yang cinta-cintaan terus misalnya sampai lupa nyari uang atau bahkan lupa bekerja. Kemudian juga yang nyari uang terus, yang kerja terus sampai lupa kepada pasangan atau bahkan kepada kekasihnya. Nah itu jangan sampai tidak seimbang untuk para Gemini. Ya Gemini ya. Ini ada kaitannya dengan tuntutan kehidupan kamu jika tentang percintaan. Baik Gemini lajang, Gemini couple, ya, Gemini single gitu. Harus bisa menyeimbangkan. Soalnya tidak tenang lah. Jika tidak seimbang pasti nggak tenang di sini. Pikiran kamu terbagi-bagi, tercabang gitu ya, bercabang-cabang di sini. Untuk para Gemini, silahkan seimbangkan ya. Begitupun para Gemini ibu rumah tangga juga sama di sini. Harus bisa menyeimbangkan gitu. Ya. Gimana kalau saya nggak kerja teh? Iya nggak apa-apa, sama saja gitu, seimbangkan. Seimbangkan saja, sama harus bisa menyeimbangkan prioritas. Makanya sesuaikan dengan keadaan teman-teman gitu. Ya, mau buat para Gemini yang lajang, yang single, yang berpasangan, ya, yang sudah menikah. Begitupun juga para Gemini yang bekerja atau bahkan yang tidak bekerja sama. Butuh keseimbangan di sini. Ya Gemini ya. Oke, next coba kita lihat. Untuk 5 koin nih, untuk keuangannya para Gemini, coba kita lihat Gemini. Dalam energi keuanganmu di sini. Seperti apa dalam energi? Peruntungan di minggu ini. Sudah diawali 5 koin. Kemudian juga ada King of Wands ya. Dan juga Ace of Wands. Ada juga Queen of Pentacles. Kemudian juga ada Empress di sini. Untuk para Gemini. Untuk para Gemini di bagian keuangan ya. Kamu itu diawali oleh 5 koin. Tetapi 5 koinmu terjungkir di sini. Ya, semoga para Gemini yang bingung di bagian keuangan, semoga dalam energi peruntungan di minggu ini membaik di sini. Untuk para Gemini. Soalnya saya melihat ini ada raja, ada ratu ya. Ada raja, ratu, kemudian juga ada Empress di sini. Untuk para Gemini. Ini melambangkan perayaan. Melambangkan keberuntungan. Keberuntungan komunitas jika dalam konteks keuangan di sini. Jadi ini adalah kartu-kartu yang bisa menunjukkan kesuksesan bersama. Ataupun di sini adanya keuntungan finansial yang mengarah kepada pesta, pertemuan gitu. Kebutuhan untuk membangun jaringan. Ya. Kemudian juga menumbuhkan niat baik dengan kolega. Untuk para Gemini ini. Ketika para Gemini, ini rezeki kamu sumber keuangan kamu, rezeki kamu ini bisa datang melalui pertemuan. Di sini. Ya, melalui pertemuan, kebersamaan gitu. Ya, ketika di sini kamu banyak teman. Untuk para Gemini. Soalnya apa? Soalnya ini kesuksesan bersama untuk para Gemini ini, ya. Ini seperti akan ada perayaan, kesenangan, ya, di bagian keuangan, keberuntungan, kemudian juga komoditas untuk para Gemini ini. Tetapi kartu ini juga memperingatkan agar kamu tidak boleh boros dalam situasi sosial gitu. Jadi jangan sampai terbawa suasana dengan pengeluaran karena lagi banyak uang nih. Kamu beli ini, beli itu. Kemudian juga kamu diajak makan-makan oleh A, B, C, mau.
sampai banyak keluar uang, ya. Kemudian juga beli ini beli itu karena dapat THR mungkin. Jadi jangan sampai terbawa suasana ya untuk para Gemini dengan pengeluaran keuangan, terutama dalam posisi terbaliknya di sini untuk para Gemini ini. Jadi jangan sampai sudah bagus jadi tertekan lagi di bagian keuangan untuk para Gemini, ya. Soalnya apa? Soalnya di sini 5 koin adalah yang membuatmu merasa jauh lebih baik di bagian keuangan. Tetapi 5 koin juga hati-hati kan. Jika di sini kamu boros, nanti kamu tertekan lagi di bagian keuangan nih. Untuk para Gemini ya. Jadi silahkan Gemini ketika mungkin ada uang harus bisa mengerem ya, menahan gitu. Jangan terlalu terbawa suasana di sini. Jika di minggu ini akan bagus untuk para Gemini nih di bagian keuangan ya, meskipun ada perhatiannya juga gitu. Ada hal yang harus kamu perhatikan juga di bagian keuangan, jangan terlalu sekali di sini untuk para Gemini. Apalagi dari segi pengeluaran yang berlebihan untuk acara-acara, ini mah banyaknya acara-acara kumpul-kumpul. Ya makanya jangan sampai baper di sini, terbawa perasaan mengeluarkan keuangan gitu. Ya. Terbawa suasana, terhanyut oleh suasana. Tahu-tahu uang sedikit lagi karena terlalu banyak mengeluarkan keuangan. Aduh, itu ya yang harus dijaga untuk para Gemini. Oke, next coba kita lihat untuk para Gemini. Untuk karir ya. Di bagian karir, pekerjaan kamu, usaha kamu para Gemini, coba ada apa sajakah di sini? Ada Three of Pentacles nih. Ingin keluar ya. Kemudian juga ada The Magician di sini. Kemudian juga ada Four of Cups. Dan juga ada Five of Swords di sini. Nah, Gemini untuk di bagian karir pekerjaan kamu ya. Dalam bacaan tarot pekerjaan ini sebetulnya melambangkan ketenangan, harmoni. Ya. Jadi Gemini ini juga ada target gitu, ada target ya. Ini bisa kerjasama, menghadirkan energi kerjasama, atau bahkan kamu dengan rekan kerjamu, dengan teman kerja, dengan atasan bisa saling menghormati mungkin. Yang jelas, kemitraan hubungan dengan rekan kerja kamu atau dengan orang-orang yang bekerja ya, atau dengan orang-orang yang ada di tempat kerja kamu ya harmonis gitu. Ini ada kemitraan yang positif ya. Di kantormu, di tempat kerjamu untuk para Gemini. Begitupun juga ini adalah kartu yang menunjukkan jika para Gemini yang usaha bisnis ini semoga bisa berhasil. Ada hal yang baik gitu. Kemudian juga jika Gemini yang bekerja sama punya kru, punya teman kerja, rekan kerja nih, kamu mungkin akan menjadi tim yang hebat. Atau Gemini ini bisa menemukan mentor, atau di sini kamu bisa semakin dekat dengan rekan kerja kamu di sini. Iya. Ini semua yang mengarahkan kepada kemajuan atau bahkan kesuksesan bersama para Gemini. Baik itu para Gemini yang baru membangun bisnis baru, ataupun para Gemini yang ingin memperkuat hubungan profesional yang sudah ada gitu ya. Jadi ini adalah kartu-kartu yang menunjukkan hubungan kamu ya solid. Kemudian juga bisa menggembirakan untuk para Gemini. Tetapi ini juga menekankan pemahaman. Keuntungan bersama ada jika dalam dunia pekerjaan kamu akan ada keuntungan bersama nih. Untuk para Gemini ya. Apalagi Gemini yang bekerjanya punya kru, punya tim kerja sama gitu. Begitupun juga kamu yang single, semoga jauh lebih tenang di sini. Ya, dalam dunia karir kamu. Untuk para Gemini. Oke, next coba kita lihat untuk kesehatannya para Gemini ya. Di bagian kesehatan sudah ada 10 tongkat. Gemini, 10 tongkat itu beban ya. Kecapean, tapi kita lihat dulu untuk kartu-kartu pendampingnya coba. 10 tongkatmu didampingi oleh Page of Pentacles. Kemudian juga ada 9 cangkir, The Devil, dan juga ada Judgment di sini. Untuk para Gemini,
Gemini, kesehatan kamu diawali oleh Ten of Wands ya di sini. Ini sebetulnya Gemini seperti bisa mencapai titik rendah. Ini artinya apa? Kelelahan fisik ya. Atau di sini mental kamu yang terlalu ekstrim di sini. Para Gemini. Tapi semoga ini menjadi akhir siklus yang menyakitkan. Ya. Kamu yang kemarin-kemarin terlalu banyak hal yang menyakitkan bagi diri kamu, semoga berakhir. Atau di sini membutuhkan harus bisa melepaskan kendali di sini. Untuk para Gemini. Ini adalah kartu-kartu yang sering menunjukkan penyakit yang disebabkan oleh stres, kelelahan, atau skenario terburuk gitu. Yang membutuhkan penerimaan dan juga perubahan transformatif di sini. Para Gemini. Ini sebetulnya citranya suram gitu ya. Untuk para Gemini. Dan yang saya bacakan ini untuk kartu kesehatan. Kesehatan para Gemini. Kenapa bilang-bilang suram? Iya. Karena kesehatan tidak hanya meliputi fisik dan tubuhmu saja. Tetapi dari segi mental, emosionalmu, atau bahkan perasaanmu, atau untuk hal-hal yang saat ini sedang kamu alami, para Gemini. Ini membutuhkan perubahan transformatif di sini. Ada the devil, ada judgment di sini. Ya, silahkan, para Gemini. Ini bisa stres, bisa terlalu kelelahan. Itu adalah hal-hal yang butuh kamu perhatikan, silahkan. Untuk para Gemini ini ya. Jadi untuk para Gemini tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.